Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabil ummi wal hikam. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Ilahi Rabbi, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh berkah. Yang terhormat Mudiratul Ma'had Pondok Pesantren Darul Dakwah Al-Hubabah Asy-Syarifah Al-Ustadzah Khadijah bintu Habib Muhammad Al-Hidwan wal Wakilah Al-Ustadzah Asy-Syarifah Ruqayyah bintu Habib Hasan Baharu. Semoga Allah merahmati beliau dan memanjangkan umur beliau. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah sekaligus Rektor Institut Agama Islam Darul Dakwah Dr. Al-Habib Sugabarun MHI serta Al-Habib Al-Habib Sugabarun dari depan beliau. Semoga Allah selalu memberkati setiap langkah beliau sekalian. Yang terhormat seluruh staf pengajar di Pondok Pesantren Darul Dakwah dan Institut Agama Islam Darul Dakwah Putri, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Dan yang saya banggakan para kakak tingkat, yang saya sayangi adik-adik tingkat, yang juga saya cintai teman-teman seperjuangan KKN PPL 2021. Ada seorang yang terlahir kurang beruntung, lahir dari keluarga yang kurang mampu, hidup serba terbatas dan sulit dalam hal keuangan. Ada seorang yang terlahir beruntung, hidup dalam keadaan yang berkecukupan tanpa harus susah payah merasakan arti kekurangan. Ada seseorang yang terlahir sangat beruntung, bahkan istimewa karena terlahir dari keluarga yang paham agama, paham akan syariat, sehingga ia mampu mengenal baik Allah dan Rasulnya. Mungkin hidupnya sederhana, tapi dunia akhirat insya Allah bahagia. Dengan segala macam keadaan tersebut, banyak kemungkinan bisa terjadi. Ada yang dulunya susah, kemudian mempunyai harta berlimpah. Bahkan ada yang hanya orang biasa, sekarang menjadi orang yang banyak sekali kasusnya, ribuan, bahkan jutaan korbannya. Maka dari itu, untuk kalian yang masih ragu akan potensi diri, merasa tidak yakin akan hidup ini, selalu merasa tidak mungkin dan tidak bisa akan suatu perkara padahal belum mencoba, atau merasa akan melakukan kesalahan, maka malam ini kita dengarkan motivasi hebat dari motivator luar biasa dalam acara seminar dengan tema If you want to be great, start with yourself. Hilangkan karena tidak mungkin dan tidak bisa. Jadilah sosok luar biasa. Sebelum itu, kami berdiri di sini sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua, prakata dari Al-Habib Alawi bin Al-Habib Sugabarun dan Al-Habib Syafi'i bin Yahya. Acara ketiga, pemaparan materi oleh narasumber kita, Dr. Al-Habib Suga bin Al-Habib Hasan Baharun MHI. Acara keempat, sesi tanya jawab. Tentunya kali ini dengan susunan yang lebih menarik. Acara yang kelima, pemberian cenderamata dan pemberian hadiah untuk audiens yang beruntung. Acara terakhir, penutup yakni doa. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, ini pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca surah Al-Fatihah, acara malam ini menjadi berkah. Masih acara yang kedua, prakata dari Al-Habib Alawi bin Al-Habib Sugabarun dan Al-Habib Syafi'i bin Yahya. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Tepatnya testimoni gitu ya, testimoni. Jadi bukan prakata tapi testimoni terkait dengan tema yang akan kita bahas ya. Jadi biar dimulai oleh yang muda dulu apa yang tua dulu? Kurang enak kalau yang lebih tua atau yang lebih muda ya. Yang lebih alim dulu atau yang lebih tidak alim? Sama-sama alimnya. Yang lebih tinggi atau yang lebih pendek? Sama-sama tingginya. Yang habaib apa yang bukan habaib? Nah, kalau
begitu kita dulukan yang kanan dulu baru yang kiri. Bismillah. Jadi dengarkan karena terkait dengan yang akan datang. Testimoni. Masalah apa? Jadi tema ini tema luar biasa. Yang anak sendiri pengen hajar karena anak yang tahu apa sih rahasia di dalam diri anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jelasin apa sih yang ada di Anda juga pengen hadir dalam acara ini, apa sih yang rahasia yang ada di dalam diri Habib Sigap sehingga bisa seperti ini. Anda pengen seperti sosok beliau, demi Allah Anda pengen dari hati. Nah, tapi sampai sekarang belum bisa. Nah, sehingga Anda pengen tahu lebih apa sih rahasianya gitu. Jadi suatu contoh dia begini, dia begini, dia begini, dia begini gitu. Sering bilang ini sih. Itu testimoni. Apa masalah istiqamahnya kerja apa aja. Ya, apa yang Habib tiru dari Sigap tapi Habib belum bisa. Itu yang disampaikan. Karena dengan adanya acara yang ini itu akan sangat membantu kita untuk ingin menjadi lebih baik lagi. Karena banyak ya dari sekian orang, kalau misalkan dia gagal dalam satu hal ataupun merasa kecil hati, dia akan merasa menyerah. Tapi bukan itu intinya. Intinya ini kita sekarang terlahir menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan seseorang apa? Apa karena keimanan seseorang? At-tawakkul 'ala Allah. Ente bisa mendapatkan semua yang ente mau. Ente bisa mendapatkan apa yang semua ente mau. Tergantung apa? Tergantung usaha ente. Al-ajar al-husul syai' al-dhurri nasab. Ya, artinya ente mau mendapatkan sesuatu yang ente korbanin apa? Makanya ente kalau misalkan pengen tahu bagaimana sosok sang mulia Dr. Habib Sigap bin Hasan Bahar, ini jangan dilihat sekarang nih, jangan lihat pas satu udah wow gitu kan, tapi ada dulu gimana perjuangannya, gimana capeknya, gimana susah payahnya. Kalau misalkan ente mau lihat yang sekarang, ya nggak bakal merubah apa-apa dalam diri ente. Tapi kalau misalkan ente pengen tahu gimana dulu sejak kalau belajar di Madinah, berapa jam kira-kira tidurnya? 4 jam kan? Sekarang kita akan tanya berapa jam? 7 jam? Lebih? Tebuk dong berarti 4 jam tidurnya. Kalau misalkan kalam Fadhi, dokal Fadhi, omong kosong. Jadi kalau membicarakan sesuatu tanpa ada manfaat yang balik pada diri beliau berjanji untuk nazar. Kalau misalkan anak begitu, anak bakal bayar 100 real. 100 real kalau di sini berapa? 100 real mungkin 300 lebih, 300 ribu. Kalau misalkan ente ya, daripada anda bayar 100 real, sana beli bakso di situ, ya kan? Asal beli cilok, asal beli apa? Udah deh, ada nggak jadi, nggak mau janji aja. Bukan begitu. Mungkin al-ghawi ahab ya Allah dan mungkin aku ya. Tapi itulah makhluk dua-duanya baik. Cuman yang menjadi yang berbeda, yang menjadi yang tampak sendiri, itu akan dikenang dengan berbeda. Makanya khalif tu'raf, nanti menjadi yang berbeda, nanti akan dikenang. Nanti menjadi nomor 1, nanti bakal dikenang. Tapi 2, 3, 4 nggak bakal dikenang. 5, 6, 7. Sekarang balik kayak dia semua. Nah gimana caranya biar aneh ini bisa kayak Dr. Habib Sigap? Nanti samakan porsinya semuanya, sama kayak Habib Sigap. Nanti mau tanya dalam hal apa ini? Habib Sigap, anak susah untuk mentakbirkan karena beliau ini di segala
apapun aja, anak pasti kalah. Anak pas satu itu pernah buat janji sama Nabi pas masih di Mekah, masih dia tulisan Muhammad lagi, anak janji lagi video call, bisa nggak coba kita cepet-cepetan coba dapat kursi spek, siapa yang dapat duluan di antara kita? Kayaknya si Awi yang menang karena Awi yang muda. Ternyata terus anak baru jalan sebulan, terus 2 bulan, terus anak berhenti. Artinya sampai sekarang tetap nggak putus-putus. Istiqomah di dalam segala hal. Yang susah istiqomahnya. Kalau misalkan nanti 1 hari, 2 hari ente maksimalkan dalam sesuatu, nanti 1-2 hari udah merasa alhamdulillah maksimal. Tapi 3-4-5 ini nggak ada lagi. Dalam main bola yang ente lihat dari fotonya kalah gitu. Karena nggak dapat piala itu, ada lagi yang dapat piala. Apalagi banyak deh. Makanya yang paling ana takjub dari Nabi, yaitu beliau tidak menyuruh sesuatu, pasti beliau yang mendatangi pertama kali. Yaqul wa yaf'al. Oleh kata Allah SWT mengancam bagi orang, kabur maktan indallah an taqul mal taf'alu. Allah bakal marah sebesar-besarnya kalau misalkan ente nyuruh orang tapi ente nggak ngerjain. Pertama kali ente nggak ngerjain diri sendiri, cuma ente nyuruh orang. Karena Nabi SAW Isra Mi'raj, contohnya Rasulullah melihat seseorang lagi mencakar bibirnya sendiri, jadi kukunya panjang terbuat dari tembaga, jadi mulutnya itu robek, mukanya hancur. Kata Rasulullah, itu kenapa? Jibril, kenapa ada seseorang yang mau merusak mukanya sendiri? Ya Rasulullah, itu orang yang gimana dari umatmu suka menyuruh orang kebaikan, suka melarang orang kemungkaran. Cuman tapi dia datangin perbuatan seperti itu. Dia menyuruh kebaikan, dia nggak mendatangi. Dia menyuruh kemungkaran, tapi dia mendatangi. Ngomong doang sih enak. Ngomong doang tuh enak, paling enak ngomong doang. Berbuat paling enak. Tapi ada orang, ada 2 kemauan, ada 2 yang menjadi motivasi dalam diri kita. Yang pertama, mau nanti kalau mau sesuatu bakal nanti ambil. Nanti sekarang nanti nih, nanti lagi merebut nih, mau tidur, udah ngantuk, ada 1 waktu deh. Tapi perut lapar, mau makan nggak? Tetap makan kan? Tapi masih mau. Udah deh, ntar akhirnya tidur juga. Tapi beda kalau misalkan mau itu berubah menjadi kemauan. Mau doang gampang, kemauan yang susah. Makanya segala sesuatu dari sekarang itu diniatkan, rencanain ya. Kalau misalkan azam, keinginan dalam hati sudah menjadi menjadi azam, itu berubah lagi. Pengen dijalanin di pikiran menjadi rencana dijalanin menjadi komitmen dijalanin menjadi kenyataan. Nah, kenyataan itu semua yang kalian lihat sekarang di Habib Segaf Baru. Gak masalah pondok taklim nomor 1 di Madinah. Siapa yang gak kenal? Siapa yang gak tahu hafalannya paling tinggi? Siapa yang gak tahu kalau beliau ini selalu yang paling berbakti kepada gurunya? Siapa yang gak tahu? Ente nggak usah repot-repot cari saksi, banyak saksinya. Itu baru dari talabul ilmi wajib. Itu dari hal yang wajib. Tapi dari hal yang lain beliau juga berkomitmen. Tetap berpegang teguh. Jadi kalau belajar nggak kemana-mana pikirannya, fokus tetap. Jadi itu contoh belajarnya. Kalau misalkan belajar kuliahnya nggak pernah bolos. Kalau misalkan aneh,
harus dipilih masuk kuliah atau enggak, saya nggak mau ikut. Ngapain? Tapi ternyata di balik beliau capek-capek kesusahan, ternyata ada niat yang sangat tinggi. Jadi beliau ini pergi setiap Jumat pagi-pagi, kalau nggak setiap hari Senin, dari pagi sampai malam beliau malam. Untuk apa? Untuk cuma raih gelar doktor. Raih gelar doktor bukan buat apa-apa, bukan ngajar di universitas mana, bukan, tapi untuk menjadi senjata. Banyak orang yang tidak berpikir seperti itu, pikirannya sangat jauh dengan Rasulullah. Ini sekarang contoh nyata di Pak ini. Ini contoh nyata, Bu. Ini nggak usah repot-repot sekarang dibuka kitab-kitab salah contohnya. Ini paling nggak tiru guru itu. Katanya kalau misalkan ada seseorang yang meniru gurunya dan ta'alluqnya sangat kuat kepada gurunya, kemudian gagal, mustahil. Mustahil. Ini nggak bakal ada seseorang yang meniru gurunya dan juga ikatannya sangat kuat akan gurunya, terus dia rugi. Nggak ada cerita seperti itu. Jadi boleh cari itu. Makanya kenapa sih kok harus ada testimoni segala? Ini untuk kita belajar, ini untuk kita mempercontoh. Kalau misalkan kiblat kita bukan kepada guru kita, ke siapa lagi? Ke siapa lagi? Kepada Habib bin Syahab, seorang murid yang akan menjadi seorang yang murid kecuali dia itu meyakini bahwasanya gurunya itu adalah khalifahnya Rasulullah di bumi. Kalau orang mikir begitu, bakal sukses. Gurunya ditiruin dari akhlaknya, dari perkataannya, dari perbuatannya, dari amalnya, dari mujahadahnya, semua ditiruin, dijaplok. Jadi dia kayak gurunya. Jadi itu nggak heran kalau misalkan itu jadi seperti itu. Kenapa? Karena itu guruan. Nah sedangkan kalau misalkan kita keluar dari pondok sini, Darul Dakwah, karena ente nggak meniru atau nggak memakai ajaran guru-guru itu harusnya, terus ente mau jadi kebanggaan, apa nggak bisa yang ada ente jadi beban pondok seperti itu. Yang pertama kali dilihat sama orang luar bukan ilmunya seseorang, tapi gimana adabnya, perubahannya gimana. Makanya dakwah bil hal afsah min dakwah bil madal. Makanya coba yang tadi, guru yang mursyid, yang musil, yang murabbi, mereka mentarbiyah kita bukan dengan perkataannya dulu, tapi inti lihat gerak-geriknya itu udah ilmu. Itu udah ilmu. Gimana caranya kita nangkapnya? Kita butuh anak gaul namanya, perasaan, berperasaan sama guru. Kita ada kesempatan berkhidmat sama guru, khidmat. Kita jangan sampai dalam hati berkomentar, anak nggak bakal nyakitin hati guru anak. Kalau misalnya itu udah nyakitin hati guru itu, kalau misalnya itu udah masalah sama guru itu, ngapain masih di sini? Ibaratnya takutnya sia-sia. Makanya jangan pernah ente salah arah sama kiblat guru itu. Makanya ente jadi muridnya harus sigap dan anak juga jadi anaknya harus sigap. Itu beban katanya. Kenapa? Orang-orang bakal melihat Anda bakal mirip gak sama guru anak Anda? Anda bakal mirip gak dari segala perbuatan aneh, perkataan aneh sama wali dia harusnya. Kalau misalnya gak jadi, beban buat Anda, malu buat Anda. Gitu juga kalian murid sama. Jadi gak ada bedanya, anak sama murid itu sama-sama semua, sama dirinya, sama cetakannya harusnya. Banyak. Ente di sini udah ada jalannya enak banget. Di sini tuh udah jalannya, ini tinggal lurus aja sampai tujuan ente. Ibaratnya ente sekarang lagi masuk jalan tol, tiba-tiba dia keluar, dia sampai tujuan ente. Tujuannya itu udah dapat ridhonya Allah, ridho Rasulullah, ridho yang guru harus sudah dapat cintanya Allah, cintanya Rasulullah. Begitu hidup berkah, hidup berkah, hidup bahagia. Kalau udah bahagia pasti insya Allah bahagia di akhirat. Udah bahagia di akhirat karena ridho guru, pasti bakal dikumpulkan sama Rasulullah. Di mana? Di surga Firdausnya paling tinggi. Seperti pertentangan sama Nabi-Nabi. Gara-gara apa? Gara-gara cuma ente ikutin jalannya gurunya itu. Gara-gara itu aja. Kenapa kok video harus ditayangkan segala macam? Terus butuh tes ini buat kita
Dan ini juga kita pelajaran yang harus kita ambil. Karena kadang-kadang kalang kabut orang. Yang sadar harus tertib. Murid itu harus tertib, harus bisa nangkep apa yang membuat pembelajaran dari gurunya. Kayak habis sigap kalau begini beliau nggak berasa, pahalanya masuk terus. Kenapa? Beliau berdakwah, beliau ngajar, beliau ibadah, beliau mendidik itu nggak langsung. Itu contoh bagi kita semua. Contoh, karena Rasulullah pernah datang, ada seseorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau misalkan anak beramal, tapi anak tunjukkan di depan orang, niatnya untuk anak ini dicontohi sama orang, boleh nggak ya Rasulullah? Laka ajrus sir wa ajrul alani. Nanti dapat dua pahala. Yang pertama nanti dapat pahala diam-diam. Ya kalau udah pahala kita dapat pahala diam-diam, berarti insya Allah pasti diterimanya karena jauh dari dia. Yang kedua kita mendapatkan pahala dakwah. Itu nama lainnya dakwah udah. Makanya bagi kita harus mengikuti guru kita. Gimana caranya? Ikuti guru, tanya guru, konsultasi sama guru. Kalau begini kesempatan, tidak ada pertanyaan, tanya yang bagus. Gimana jalankan ke depan? Bagaimana apa yang harus lakukan? Apa yang Anda bekalkan? Gitu. Kalau murid udah begitu sama guru, tidak ada di antara dirinya dan gurunya itu ada penghalang, maka pasti bakal sukses. Mulai seperti itu. Makanya itu pesannya Walidi, pesannya Abu Said Ahmad, pulang jangan jadikan di antara kita ini penghalang. Dan pada apa kali guru, karena itu jalan sukses kita. Karena itu jalan yang paling gampang untuk kita mendapatkan segalanya di dunia dan di akhirat. Kalau misalkan harus segap mau mengikuti semua itu, anak itu mengikuti itu udah mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Makanya mumpung yang namanya ilmu itu masih ada di sisi kita, berada di samping kita, ambil, kuras ilmunya, sebarin. Nanti nggak selamanya seorang itu hidup, nggak selamanya. Jadi ada waktunya. Sebelum waktu itu datang, ilmu diambil satu persatu, fitnah semakin membara, hidup semakin nggak jelas. Ente lindungi, bentengi diri ente dengan ilmunya Rasulullah. Bentengi. Nah, dari sekarang niatin itu semua. Dari sekarang perhatiin guru-guru. Dari sekarang utamain dan menjadikan sebuah komitmen yang artinya bahwasanya Anda bakal mengikuti arah guru Anda kemana dia pergi, dan Anda bakal menjaga hatinya, artinya Anda tak pernah mau melanggar dan Anda akan menuruti perintah-perintahnya. Kalau misalkan orang sudah seperti itu, Allah bakal lihat niatnya. Yaitu mukmin khairul min amali. Kalau misalkan amal ente pun nggak menjadi seperti yang diniatin, niat ente sudah menjadikan itu semua amal menjadi sempurna di matanya Allah SWT. Ya. Kalau dalam satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam dan berbagai banyak nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat tauhid, nikmat Islam dan nikmat iman, dan banyak nikmat-nikmat lain yang tidak terhingga yang diberikan Allah kepada kita. Di antara nikmatnya adalah kita duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini, majelis yang agung ini, mengingat Allah, mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkatnya kita dapat berkumpul dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita telah mendengarkan pemaparan daripada Al-Habib Alawi bin Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, dan begitu juga nanti akan diterangkan oleh Abu Al-Habib Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, di mana yang disampaikan atau yang dipaparkan nanti oleh Al-Habib Segaf Baharun dan juga pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya itu bukan hanya teori, bukan hanya sekedar teori, akan tetapi di situ ada pengamalan, di situ ada pengalaman yang berarti, pembelajaran yang berarti bagi kita para murid-muridnya beliau. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan sebenarnya jika kita ingin mencermati sebenar-benarnya pencermatan im'anun nazar fi hadhil lailah, sesungguhnya dengan adanya Al-Habib Segaf memberikan seminar ini, mengadakan seminar ini, sesungguhnya beliau ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya ini loh kesuksesan di dunia yang sampai berujung dengan kesuksesan nanti di akhirat. Insyaallah kita mendapatkan itu, amin ya rabbal alamin. Ya. Saya teringat oleh suatu perkataan motivasi yang selalu didengungkan dari lisan yang mulia, itu Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun kepada kita, kepada anak-anaknya Al-Habib Segaf, kepada murid-muridnya Al-Habib Segaf, kepada pecintanya Al-Habib Segaf. Al-Habib Segaf Baharun, guru kita yang mulia, selalu mengatakan kepada kita apa? Kehidupan ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan setiap kesempatan itu harus diperjuangkan, dan perjuangan sudah pasti barang tentu memerlukan yang namanya apa? Memerlukan pengorbanan demi pengorbanan. Jika kita ingin mengetahui bahwasanya dari satu kata motivasi ini banyak mengandung arti yang luas, arti yang dalam dan lain sebagainya. Intinya dari kata motivasi tersebut bahwasanya sesuatu yang besar, sesuatu yang agung itu tidak bisa didapatkan secara instan, tidak bisa didapatkan dengan leha-leha, tidak bisa didapatkan dengan sesuatu yang mudah, akan tapi diperlukan yang namanya mujahadat dan mukabadat, yaitu melawan hawa nafsu kita. Apalagi kita berada di pondok ini ingin mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah, mendapatkan pemberian dari Allah Ta'ala, ingin memberikan cintanya Allah, kita ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah. Dan ini bukan barang yang murah. Sesungguhnya ini perlu yang namanya mujahadat dan mukabadat, dan itu sudah dibelajarkan kepada kita dan didengarkan oleh kita dari guru mulia Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Dan alhamdulillah kita saat ini berada di pondok ini, kita dibina oleh para guru-guru yang mulia, dibina hati kita, dibina perangai kita, dibina akhlak kita, karena sesungguhnya sejatinya bahwasanya tugas para talibul ilm dan talibatul ilm adalah apa? Membersihkan hatinya. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan sesungguhnya bagi talibul ilm tidak ada tugas yang lebih utama melainkan dia membersihkan hatinya. Apabila hati bersih, maka malaikat akan turun kepadanya dan memberikan wad'u fiha syai', memberikan apa? Sesuatu. Apa ini sesuatu? Al-Habib Segaf mengatakan sesuatu ini adalah ilmu ladunni, fathul kabir dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Al-Faqir mempunyai kedekatan khusus dari Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Terhitung Al-Faqir masuk pondok 2005 sampai sekarang ini berarti 16 tahun. Al-Faqir selalu alhamdulillah Allah berikan kedekatan kepada beliau. Walaupun beliau kakak ipar Al-Faqir, akan tapi lebih dari itu beliau adalah syekhi wa murabbi ruhi wa jasadi, wa huwa Al-Habib bin Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Dan alhamdulillah dari kedekatan itu Al-Faqir bisa melihat dan merasakan apa yang dilalui oleh Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun daripada kesehariannya dan lain sebagainya. Alhamdulillah Al-Faqir selama 16 tahun ini, alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ingin bicara tentang
Mohon maaf Al Habib Segaf. Kita nggak usah bicara yang jauh, ya. Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan itu mulia. Ada yang dekat di hadapan kita, guru yang mulia kita, itu kita teladanin. Toh yang dekat itu sumbernya bersambung kepada Nabi besar Muhammad SAW, bersambung kepada mereka para sahabat, bersambung kepada tabi'in, dan itu ada di depan mata kita. Itu Al Habib Segaf bin Hasan Baharun. Alhamdulillah. Adapun yang sampai saat ini Al-Faqir belum bisa meniru beliau, belum bisa 100% meniru beliau apa? Keistiqomahan beliau. Keistiqomahan beliau dalam segala hal. Di dalam mengajarnya, di dalam berdakwahnya, di dalam membaca wiridnya, di dalam bangun malamnya, dan lain sebagainya. Bahkan dalam makannya, kesehariannya, olahraganya, dan beliau olahraga Masya Allah Muhammad. Jika kita tahu setiap hari beliau Habib Segaf olahraga, dari sepak bola, dari futsal, dari badminton, dari pingpong, belum lagi fitnessnya. Dari makannya, alhamdulillah Al-Faqir tahu takaran makannya itu. Takaran makannya Al Habib Segaf, alhamdulillah Al-Faqir tahu berapa banyaknya, sedikit tidak banyak. Dan ini adalah contoh daripada mujahadah. Dan beliau sampai saat ini menjadi orang besar seperti ini, masih yang namanya mujahadah, mukabadah. Akan tetapi karena beliau telah melaluinya, maka itu terasa enteng. Karena disebutkan bitakrir yahsulut ta'thir, bitakrir yahsulut ta'thir. Awaluhu bitakalluf wa akhiruhu bita'alluf, dikatakan. Awalnya memang terasa berat, akan tapi telah dilaksanakan sehari, 2 hari, dan terus berikutnya itu akan menjadi jinak. Sebagaimana hewan buas, jika kita selalu memberi makannya akan menjadi jinak. Keistiqomahan yang luar biasa. Alhamdulillah Al-Faqir diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa dekat kepada Habib Segaf. Diajak suatu saat, ini cerita suatu saat Al-Faqir pernah diajak, dan ini adalah sifat yang kedua yang Al-Faqir sulit untuk apa? Untuk mencontoh beliau, yaitu ketika Al-Faqir suatu saat diajak ke Kalimantan oleh Al-Habib Segaf bersama Habib Alwi dan juga para lainnya. Dan di Kalimantan itu safari dakwah biasanya memakan waktu, dalam sehari itu bisa 4-5 acara. Dan pernah kita pada saat itu selesai jam 1 malam. Dan yang ada di benak Al-Faqir adalah bantal deh. Ini bantal nih, dikit lagi enak nih ketemu bantal, ya kan? Akan tapi ketika kita sampai di rumah Sahibul Bait, subhanallah, ya, tamu, yang namanya tamu itu berjejer ingin meminta doa kepada Habib Segaf Baharun. Kita saja yang ngikut Habib Segaf capeknya luar biasa, apalagi beliau Habib Segaf bin Hasan Baharun dengan berdakwah, ya, mengeluarkan suara dan lain sebagainya dalam berdakwah. Ketika itu beliau Habib Segaf, subhanallah, tersenyum menghadapi mereka para tetamu. Karena apa? Karena di dalam hatinya beliau, guru kita Habib Segaf, ada hammud dakwah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah, yang mana dikatakan oleh Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau mengatakan bahwasanya, wahai anak-anakku, Habib Segaf Baharun, al-hitab kepada Habib Segaf Baharun, terserah engkau ingin menjadi apapun, akan tetapi jika engkau telah menjadikan dirimu sebagai seorang dai, seorang ulama, orang yang menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad, pada saat itu kamu bukan milikmu, akan tapi engkau mempunyai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Rasulullah ketika menemui para mereka pecinta Rasulullah? Mana kita temukan pada saat itu akhlak yang sangat luar biasa, yang tercerminkan oleh Al-Habib Segaf bin Hasan. Subhanallah, Al-Habib Segaf menemui mereka dengan ramah, dengan sopan, dengan santun, memberikan mereka doa dan lain sebagainya. Masya Allah. Dikatakan man sara bainan nasi jabran il khawatir anjallahu fi jawfil makhatir. Barang siapa orang yang berjalan di muka bumi ini, mereka selalu jabiran al khawatir, yang namanya selalu memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan bagi mereka, orang-orang saudara-saudara kita, orang-orang mukmin. Maka suatu saat jika dia berada di dalam kebahagiaan, Allah menyelamatkan mereka. Allah menyelamatkan orang tersebut yang jalan di antara manusia jabranil khawatir, menyenangkan hati, berakhlakul karimah dan lain sebagainya. Itu sekelumit, sedikit sekali daripada akhlak
tarbiyah yang diberikan oleh Habib Segaf Baharun kepada kita itu sedikit. Jika ingin dikumpulkan, insya Allah ini bukan mubalaghah, jika ingin dikumpulkan itu bisa berjilid-jilid Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi beliau Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, diberikan kesehatan agar bisa selalu dakwah. Dan niat beliau dalam berolahraga bukan niat untuk apa-apa, akan tapi niat untuk sehat, karena sehat adalah modal yang utama untuk meraih ridha Allah, meraih ridha Nabi Muhammad SAW. Jika kita sehat, Al-Habib Segaf sehat, bisa menyebarkan ilmu kepada kita, bisa menyebarkan nasihat, bisa menyebarkan hikmah kepada kita semua. Kita doakan moga-moga Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun selalu dalam inayah Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diharamkan kita akan keberkahan beliau Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Hadza wal afu minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, testimoni yang sangat luar biasa dari dua habib muda idola milenial pada saat ini. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat di setiap kawan-kawan beliau. Lanjut acara ketiga, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, pemaparan materi oleh narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Al-Habib Segaf bin Al-Habib Hasan Baharun MAI. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita selalu doakan dan kita tauladani sebagai wanita yang hebat, yang luar biasa, yaitu Al-Hubabah Al-Mukarramah Al-Syarifah Mudiratul Ma'had Hubabah Khadijah bintul Habib Muhammad Ridwan, hafidhahullah wa ra'ah wa ata'allah as-sihah wal afiyah fi ta'atillah wa fi kamal wa afiyah. Wala ansa min zikriha wakilatul mudirah ukhti al-mahbubah Asy-Syarifah Ruqayyah bintul Habib Hasan Baharun, hafidhahullah wa ra'ah wa ayyadaha bita'yid min jihad jaddiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa min as-salafis salih insyaallah. Dan yang saya muliakan semua para dewan ustazah, dan juga tidak lupa yang saya banggakan, yang saya hormati dan saya muliakan serta saya cintai, anak kami itu Ananda Al-Habib Alwi bin beliau mempunyai bekal dan mempunyai bekal serta modal lebih daripada ayahnya, dan insyaallah lebih jauh. Jadi bahkan Al-Fakir ini termasuk yang mengambil berkah daripada beliau, ya. Semoga beliau dijaga oleh Allah Ta'ala, diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala di dunia sampai di akhirat insyaallah, amin. Dan tidak lupa kepada ipar kami sekaligus yang saya anggap seperti anak sendiri, sekaligus yang saya saksikan di dunia ini tidak ada yang seperti Habib Segaf Baharun dari laki-laki kecuali beliau. Sementara ini belum, anak saya belum, tapi yang persis seperti saya dari akhlaknya, tutur katanya, ya saya tidak katakan akhlak saya bagus, tapi yang mirip dengan tingkah laku saya, ya sementara ini adalah beliau, karena beliau sendiri yang saya didik selalu, yang saya inginkan beliau meniru saya. Kalau seumpama ada yang bagus dari saya, tiru. Kalau ada yang tidak bagus, jangan ditiru. Sehingga kalau orang yang paling mirip dengan saya, ya sementara ini adalah ipar saya.
Dan semoga anak-anak saya berikutnya kemudian dan juga kalian semuanya, kalau memang ada yang bagus ya, ada yang bagus dari kami. Semoga keduanya diberikan umur yang panjang, sehat badan, dimudahkan segala urusan, dan semoga Allah memberkati keluarganya, harta bendanya, ilmunya, pengamalannya, anak, istrinya, serta keturunannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya cintai serta saya banggakan serta selalu saya doakan, dan sebagaimana Ustaz telah mendoakan kalian terus, bahkan setiap hari tidak lupa Ustaz membacakan Yasin untuk kalian dan selalu mendoakan kalian dimanapun kalian berada, yaitu Allahumma ij'alni wa ikhwani wa auladi wa zurriyati wa talabati wa talibati minal ulamil amilin wa du'atil mukhlisin wa minal aghniya annafi'ina lil muslimin wal hisaba fi yaumiddin mahfudin min jamil fitan ma dhahara minha ma batan fit dunya waddin mutakhalliqin bi ahli sayyidil mursalin mustaqimina fi ta'ati rabbil alamin maftuhin alim hutan arifin faqihum fid din wa yu'allimhu tasir wa ta'wil ma'afan asad min jamil amrad wal asqam wa khususan min amrad qalbiyah wa man tala umruhu hasuna amaluh. Itu selalu saya doakan. Bangun tahajud Ustaz doakan itu, baca Yasin Ustaz niatkan seperti itu. Sebagaimana Ustaz telah mendoakan kalian nanti kalau seumpama Ustaz semoga masih panjang umur ya, didoakan juga ya, didoakan juga. Begitu pula kalian mendoakan anak-anak murid, karena itulah yang kami dapatkan daripada guru-guru kami seperti itu. Itu adalah haknya murid kepada gurunya, mendoakan mereka. Nanti kalau kalian sudah menjadi guru, kalian juga harus mendoakan murid-murid kalian. Itu dari Nabi kepada sahabat, sahabat kepada para tabi'in kepada tabi'in, kepada murid-muridnya, sampai kepada ulama guru-guru kita, seperti itu mereka melakukannya. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan mereka dan bersambung sampai kepada inayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mari kita bersyukur hadirat Allah SWT, karena di saat-saat yang genting seperti sekarang ini, di saat-saat yang menyesakkan dada seperti saat ini, yaitu saat-saat pandemi, saat-saat yang kalau secara dohir tidak menyenangkan ya, menyedihkan, menyusahkan, silih berganti yang mati, silih berganti dari keluarga kita yang meninggalkan kita. Akan tapi alhamdulillah kita masih bisa membuat seminar semacam ini, membuat majelis taklim semacam ini, menimba dan menggali ilmunya Nabi SAW semacam ini. Maka semoga berkat apa yang kita laksanakan dan niat yang baik dari kalian, semoga Allah cepat angkat pandemi ini, sehingga Allah jadikan negara Indonesia kita ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga kita semuanya diberikan kesadaran oleh Allah Ta'ala untuk bertobat dengan taubat massal, bertobat dari segala macam dosa, bertobat dari segala macam kezaliman, mengakui akan kebesaran dan keagungan Allah, tidak congkak dengan diri, martabat, harta, benda maupun jabatan. Dan semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan nadroh daripada Allah SWT, sehingga selalu lunak hatinya, sehingga selalu bertafakkur pikirannya, sehingga selalu bersambung hatinya dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan selalu tersambung ingatannya kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian itu terus berkesinambungan sampai akhir hayat nanti, setelah umur panjang kita meninggal dan menghadap Allah Ta'ala, cukup modal ala husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa kita haturkan, kita persembahkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi kita, kekasih kita, motivator kita, tauladan kita. Dialah manusia yang paling menyayangi kita dan mengasihi kita. Dialah manusia yang paling berkorban untuk kita, bukan orang tua kita, bukan guru kita. Dialah manusia yang telah menghabiskan semua waktunya untuk kita, dunianya untuk kita, energinya untuk kita, kebahagiaannya untuk kita, dunianya maupun akhirat juga seperti itu untuk kita. Semoga selalu terhaturkan kepada beliau, dan semoga beliau ridho kepada kita semuanya, mencintai kita semuanya, dan memohon kepada Allah Ta'ala semoga beliau memohonkan
kepada Allah Ta'ala untuk kita semuanya menjadi penerus perjuangannya, penyambung tongkat estafet dakwahnya, sehingga kita termasuk yang berjuang di dalam agamanya dan kita berada dalam hatinya yang khusus. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ketiga, saya ingin mengucapkan apa tadi yang disampaikan oleh waladi al-mahbub Habibana Alawi, dan juga disampaikan oleh Sihri Al-Fadil Al-Amil, itu tidak seperti yang diucapkan ya. Jadi kalau ingin tahu Ustadz ini sebagai pemain sepak bola ya, sebagai seorang yang ahli olahraga, iya itu Ustadz ya. Tapi kalau seperti disampaikan begini begitu itu terlalu jauh ya. Karena sampai detik ini demi Allah Ustadz bersumpah bahwasanya waladi alwi akhi Syafiq dan kalian semuanya lebih afdal dari Ustadz. Ustadz adalah yang paling rendah, Ustadz paling baik dosanya. Ustadz yang paling merobal, Ustadz yang paling kotor hatinya, Ustadz yang paling perlu doa dari kalian semuanya. Akan tetapi kalau seumpama ada di antara kalian yang melihat dari sisi yang baik dari Ustadz, ketahuilah semuanya berasal dari satu sumber, sama seperti sumber yang semisal Ustadz, baik itu Abu Yazid, Abu Ya Ali, Habib Hussein, Mufti Ugaya, yang mereka semua orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya SAW. Mereka itu semua menjadi seperti mereka kecuali karena satu sosok saja, atau karena dua sosok yang mulia. Tapi saya lebih katakan dan lebih tekankan itu karena satu sosok. Karena saya punya abah, benar, beliau mendidik kami, tapi beliau sibuk dengan murid-muridnya. Guru kami juga benar sudah mendidik kami, tapi beliau juga sibuk dengan keluarga dan murid-muridnya, bukan hanya kami. Tapi sementara ini yang paling memberikan kontribusi yang besar di dalam diri Al-Fakir, kalau ada sisi-sisi yang baik yang kalian lihat, semuanya berkat satu orang yang Ustadz berani berkorban memberikan nyawa Ustadz untuk beliau, yaitu saya punya ibu Al-Mukarramah Al-Hubabah Khadijah, yang demi Allah setiap hari kami kangen luar biasa kepada Al-Mukarramah. Tapi sampai sekarang ini 3 hari Ustaz gak ketemu. Kenapa? Karena Ustaz takut sampai ada sesuatu virus yang ada di dalam diri Ustaz yang kemudian menular kepada beliau, sehingga hati sangat rindu pengen berjumpa, pengen berdekatan. Tapi kami jaga-jaga betul, karena sebetulnya cukup kalau ada Abu Bakar Adli yang sudah meninggal 10 abad yang lalu. Beliau pernah datang dan mimpi Ustaz, dan dia berkata, ketahuilah bahwasanya rahasia dalwa itu ada pada ibu inti Al-Mukarramah Hubabah Khadijah. Sehingga kalau kita lihat, kalau kalian lihat apa yang ada di dalam diri Ustaz, semangatnya, himmahnya, istiqomahnya, akhlaknya, demi Allah semuanya berkat Al-Mukarramah. Kalau kita lihat bagaimana Abu Yazid tanpa lelahnya membangun sana sini sampai melupakan rumahnya sendiri, sampai melupakan mobilnya sendiri. Sampai sekarang beliau tidak punya rumah, beliau tidak punya mobil, bahkan uang
yang digunakan untuk seharusnya beli mobil itu digunakan untuk pondok semuanya. Begitulah Habib Ali, itu pula Habib Husain, semuanya berkat mukarramah. Satu sosok yang sekarang sudah lemah, satu sosok yang dulunya hebat, yang memasakkan masakan buat anak-anak santri adalah dia. Yang dulunya ketika saya punya abah pergi tanpa meninggalkan uang sepeser pun untuk dapur pondok, maka beliau yang berusaha. Selain itu beliau yang pertama kali mengajarkan kepada anak-anaknya semuanya Al-Quran, beliau. Kami selesai Iqra, yang mengajarkan beliau. Kami pertama kali menghatamkan Al-Quran, umur kami pada waktu itu umur 6 tahun, itu kepada beliau. Yang mengatakan kepada kami jangan berbohong, beliau. Yang mengajarkan kami kepada anak-anaknya supaya berbakti pada orang tuanya, beliau. Yang mengatakan jangan berkata macam-macam yang bisa melukai perasaan orang, beliau. Sehingga demi Allah, Ustaz dari semenjak kecil paling takut melukai perasaan orang, paling takut, baik dengan kata-kata maupun tindakan, berkat beliau. Yang mengajarkan kita untuk selalu berselawat supaya cepat mimpi Rasulullah SAW, beliau. Sehingga alhamdulillah umur 9 tahun Ustaz pernah berjumpa dalam mimpi, berkat beliau. Sehingga kalau ada yang baik itu mungkin karena didikan beliau. Tapi demi Allah Ustaz merasa enggak ada apa-apanya. Wallahil azim, setiap Ustaz merasa dihormati, dimuliakan. Ustaz heran, kok bisa-bisanya mereka menghormati orang seperti Ustaz ini gitu. Wallahil azim, saya tidak pernah ada itu yang Ustaz pikirkan. Ya entah apa sebabnya, wallahu alam, itu yang Ustaz pikirkan. Kalian tertipu dengan Ustaz. Disangkanya Ustaz orang baik, disangkanya orang Ustaz orang Masya Allah, padahal Ustaznya adalah orang paling banyak dosanya, orang yang paling hina, orang yang paling jelek perangainya. Nah, itu Ustaz. Jadi kalau seumpama dikatakan tadi oleh Habib Alwi karena dia anaknya, ya pantas kalau dia itu bangga sama ayahnya. Begitu pula disampaikan oleh ipar saya tadi, ya pantas dia juga ipar saya gitu. Sehingga dia itu sampaikan yang semacam itu. Nah, tapi kalau seumpama ada sesuatu yang baik yang semuanya bersumber daripada seorang wanita yang mulia, oleh karenanya selalu Ustaz katakan, kalau Ustaz punya ibu seorang wanita yang luar biasa, kenapa anak gak harus menjadi anak yang luar biasa? Itulah yang menjadi motivasi untuk diri Ustaz untuk menjadi orang yang luar biasa. Kalau Mukarramah selama 27 tahun kawin dengan abah kami, yaitu Abu Yal Habib Hasan Baharun almarhum, sama sekali tidak pernah bertengkar. 27 tahun namanya, demi Allah saya bersumpah, sama sekali nggak pernah marah sekalipun kepada suaminya, sama sekali nggak pernah minta, nggak pernah membantah. Kalau beliau bisa menjadi orang wanita yang luar biasa, kenapa anda nggak bisa menjadi luar biasa? Karena ingat, sistem alam dengan ekosistemnya semuanya itu terkait dengan mindset kita. Selama ada orang yang pernah melakukannya dan bisa dilakukan oleh manusia, maka kita bisa melakukannya. Itulah alam yang Allah ciptakan semuanya untuk manusia. Allah ciptakan bumi, langit, gunung, hutan, dan segala makhluk dan binatang, segala sarana kehidupan, itu semuanya Allah ciptakan untuk kita. Bagaimana mungkin kemudian kita katakan nggak ada yang oh itu nggak mungkin saya bisa, oh itu nggak bisa. Berapa banyak orang yang tadinya itu orang yang miskin, tapi kemudian sekarang jadi orang, tadinya orang pedagang biasa, sekarang jadi pejabat. Dulunya adalah orang yang biasa saja, bahkan dia itu nggak punya apa-apa, bahkan hidupnya tergantung kepada orang lain. Sekarang jadi orang konglomerat. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Dulunya dia orang biasa, sekarang didatangi orang banyak karena kesolehannya, kewaliannya. Dulu orangnya biasa, tapi ternyata sekarang ini muridnya begitu banyak. Kok bisa menjadi orang seperti itu? Kok bisa? Nah, ini yang sekarang kita Ustaz ingin ajarkan kepada kalian. Bagaimana cara kita menjadi orang yang luar biasa. Dan ingat, kenapa Ustaz membuat tema ini?
Yang pertama, Ustadz katakan kepada kalian, tema ini bukan Ustadz yang buat. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Anak KKN yang sekarang ini yang buat. Yang minta bukan Ustadz yang minta, tapi kalian yang minta. Karena kekecewaan kalian, karena kalian ingin bikin seminar dengan seorang dokter yang dari Solo, ternyata nggak bisa. Akhirnya datang sama Ustadz, antum saja Ustadz. Sama-sama menolak. Kalian anak-anak Ustadz, Ustadz nggak mau kalian kecewa. Sehingga Ustadz iakan. Ustadz bilang, udah mau bikin masalah apa? Tulis saja. Kalau Ustadz bisa, Ustadz iakan. Akhirnya bikin berapa? 3 tema ya. Siapa yang bikin tema itu? Ustadz apa kalian? Kalian sendiri. Ustadz suruh pilih, Ustadz pilih yang ini. Nah, jadi artinya apa? Kenapa Ustadz pilih tema ini? Menjadi sosok yang luar biasa. Karena itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Dari segala aspeknya harus kita menjadi orang yang luar biasa. Dan kita pasti bisa. Jangan kita katakan nggak bisa, nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa. Selama itu ada seorang manusia yang bisa menempuhnya, bisa melampauinya. Yang paling sedikit sekarang kita lihat Mukarramah dengan sumpah dari Ustadz dan kesaksian Ustadz, 27 tahun kawin nggak pernah marah sama suami, nggak pernah minta sama suami, nggak pernah membantah sama suami, nggak pernah bertengkar sama suami. Kenapa bisa? Kalau beliau bisa, karena ada manusia yang sebelumnya bisa. Siapa dia? Baba Nur binti Abdullah bin Usman bin Tahir, Baba Alawiyah, Syarifah Alawiyah Al-Jufri. Siapa? Ibu daripada Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid. Yang dikatakan Habib Ali Habsyi, dia bilang, kalau seumpama kalian menganggap aku ini orang yang baik, orang yang berguna, orang yang bermanfaat, orang yang berakhlak karimah, orang yang mempunyai kelebihan, orang yang mempunyai kemuliaan, ketahuilah sebabnya karena satu orang, wanita bukan laki-laki. Siapa dia? Ibuku Syarifah Alawiyah Al-Jufri. Ada juga sebelumnya. Siapa? Wanita-wanita yang salihah. Seperti Hababah Salmah binti Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kemudian sebelumnya sampai Sayyidatuna Zainab Ummul Masakin, istrinya Sayyidina Faqih Muqaddam. Kemudian sebelumnya sampai kepada Sayyidatuna Fatimah Al-Batul, Sayyidatuna Khadijah. Enggak pernah mereka minta pada suaminya, enggak pernah mereka bertengkar pada suaminya, enggak pernah mereka marah pada suaminya, enggak pernah. Lalu kita mau ikut siapa? Kita mau ikut kebanyakan? Sorry ya, hidup ini cuma sekali. Yang menentukan kita bagaimana ke depan itu kita sendiri. Ingat, Ustaz sering kecewa karena Ustaz tidak mendapatkan anak-anak Ustaz ya, atau murid Ustaz seperti yang Ustaz harapkan. Ustaz berharap mereka itu lebih baik dari Ustaz, lebih dari semua. Ustaz alhamdulillah, demi Allah Ustaz bersumpah dari mulai kecil Ustaz sampai sekarang nggak pernah Ustaz bicara kotor, bicara anjing lu ini, tidak pernah, alhamdulillah. Pada orang lain nggak pernah. Sampai bentak-bentak, ngata-ngatain orang nggak pernah. Berantem cuma 2 kali. Itu pun pertama umur 9 tahun, yang kedua umur 11 tahun. Udah nggak pernah berantem lagi sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi kami hafal Wirdul Latif itu dari umur 7 tahun sudah hafal. Rotib hadat sama Fatihahnya itu sudah hafal. Anak kita enggak. Bangun malam itu dari umur 9 tahun sudah bangun malam sampai sekarang. Rugi kok enggak bangun malam. Jadi kita katakan mungkin mereka di kamarnya seperti Habib Alwi, dari wajahnya terang tampak cahaya, insyaallah cahaya qiyamul lail, sehingga kita nggak tahu gitu. Tapi Ustaz ingin mereka itu duduk samping Ustaz, sholat jamaah. Ustaz dari mulai kecil sampai sekarang nggak pernah nggak sholat jamaah. Alhamdulillah. Siapa yang ngajarkan? Demi Allah, pertama kali ngajarkan adalah Mukarramah. Sehingga saya masih ingat Halati itu berkata begini kepada Ustaz, ya Allah senangnya ya gitu. Ayahnya, ibunya, anak-anaknya semuanya sholat jamaah gitu. Jadi kita kalau sholat jamaah sudah azan langsung duduk rapi sama Mukarramah. Siap-siap habis itu ngaji. Ngaji kita dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Selesai baru kita mondok. Umur 6 tahun itu waktu itu.
Jadi 6 tahun hatam Quran, alhamdulillah. Siapa? Ibu. Sehingga setiap kali saya baca Quran, setiap kali saya baca ayat, setiap kali saya beristishhad di dalam dakwah saya, di dalam tulisan saya, dengan membawa Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, semua berkat Mukarramah dan mengalir pahalanya pada Mukarramah. Beruntung. Kenapa beliau menjadi orang luar biasa? Karena beliau itu mempunyai sebuah keyakinan bahwasanya kalau Syarifah Fatimah bisa, kalau Syarifatun Khadijah bisa, kalau Syarifah Alawiyah Al-Jufri bisa, kalau Ahbab Salma binti Ahmad bin Zain Habsyi bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, sementara kita ini terobsesi dan terbawa dengan lingkungan kita. Lihat sinetron, lihat TikTok dan sebagainya. Disangkanya itu tidak berpengaruh. Besar pengaruhnya. Besar sekali itu pengaruhnya. Kalau kamu katakan, oh nggak ada pengaruhnya, loh kenapa kamu ketawa sendiri ketika melihat film itu? Kenapa kamu juga ikut menangis? Kenapa kamu ikut senang? Nah, itu kan pengaruh itu namanya. Itu kan berada dalam pikiran kamu. Sehingga yang kamu pikirkan tadi itu terus teriang-yang dalam pikiran kamu. Kalau seumpama ada yang kamu lihat, yang kamu senangi, yang kamu merasa iba kepada dia, bahkan mengidolakannya, dia begini sifatnya, masuk ke dalam pikiran kamu dan menjadi tipikal kamu, akhirnya menjadi tabiat buat kamu. Lain lagi pengaruhnya daripada penglihatan yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid, barang siapa yang melihat wajahnya orang soleh satu kali pandangan saja, maka akan tumbuh dalam hatinya benih-benih keimanan selama 40 hari lamanya. Sebagaimana barang siapa yang melihat wajahnya orang fasik satu kali saja, satu kali pandangan saja, maka itu akan menumbuhkan benih-benih kemunafikan selama 40 hari lamanya. Jangan bila katakan tidak. Ustaz berani mengatakan orang laki yang mirip seperti Ustaz Syafiq. Ya, karena apa? Sendiri-sendiri. Saya kasih tahu gini-gini, dia ingat, dia ikut. Dia anggap dirinya itu seperti anak Ustaz. Sehingga apa? Dia tulis, diamalkan, diikuti. Dulu, saya masih ingat sebelum beliau berangkat. Mungkin sampai sekarang kalau umat tidur sama Ustaz mungkin begitu juga. Ustaz kalau mau manggil dia, mau bangun dia untuk tahajud, berapa tahun tinggal mana? Sampai sekitar berapa tahun? Dari kecil, dari SD. Berapa tahun? Dari SMP. Pindah dari Jakarta SMP langsung mondok. Jadi mondok itu pulang pergi. Dia tinggalnya sama Ustaz di rumah. Berapa? 15 tahun sama Ustaz. Ustaz kalau mau bangun nih, Syafiq, dari bawah panggil, Syafiq, langsung dia. Seperti orang kesurupan gitu. Langsung dia, pik langsung gitu. Sampai alarmnya itu suaranya siapa? Jadi alarmnya beliau itu suara anak. Jadi kalau ada suara Ustaz, langsung dia bangun, langsung. Nah, jadi walaupun bukan anak sendiri, tapi dia itu mau mengorangtuakan dan mengamalkan, sehingga apa? Jadilah dia yang paling mirip, karena dia lebih tahu, banyak tahu, karena pergi kemana dan sebagainya dia ikuti. Sehingga kemudian tampak pada dirinya tipikal Ustaz itu. Jadi kalau saya tanya siapa laki-laki yang paling mirip seperti Ustaz, tipikalnya, cara ngomongnya, cara duduknya, cara ininya, beliau. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Semoga bahagia dengan istrinya dan keluarganya insyaallah. Dan semoga nanti bermanfaat dan buka pesantren, nanti pesantrennya di Sukabumi, menjadi pesantren yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dimudahkan untuk bangunnya dan banyak keluar para ulama dari pondoknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi coba kita lihat, menjadi sosok luar biasa harus menjadi sebuah orientasi buat kita. Kalian harus menjadi orang yang luar biasa. Jangan kalian menjadi orang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena orang yang luar biasa itu adalah orang yang luar biasa disebutnya, luar biasa sejarahnya, luar biasa dikenangnya, luar biasa kemuliaannya, luar biasa. Jadi bukan cuma luar biasa saja. Orang luar biasa berarti luar biasa semuanya. Ngerti nggak? Nah, jadi jangan mau yang jadi biasa-biasa. Sementara kita kalau dikasih pilihan, kalian mau pilih handphone yang jadul atau handphonenya yang seperti Ustaz Segaf? Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mahal dari ini, Samsung. Ini paling mahal. Tidak ada yang lebih mahal daripada ini, iPhone. Nggak ada.
Nah, jadi sebagaimana ini luar biasa, uangnya juga luar biasa harganya. Bayangkan iPhone kayak begini, harganya berapa? 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 30 juta. Alhamdulillah dikasih nggak ikut beli. Ya, kan, luar biasa kan? Luar biasa. Kenapa? Karena barangnya luar biasa. Kalau dikasih pilihan, mau HP yang biasa, apa yang luar biasa? Oke, yang kedua, kalau dikasih pilihan, rumah yang biasa, apa luar biasa? Kalau dikasih pilihan, ya, mau jodoh yang biasa, apa luar biasa? Loh, kenapa kalau urusan dunia kalian memilih luar biasa, sementara urusan akhirat nggak milih luar biasa? Padahal dunia itu kita hidup cuma 70 tahun. Akhirat nggak ada umur-umurnya, selama-lamanya kita di akhirat. Bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 1 triliun tahun, bukan 1 bilion tahun, tapi terus selamanya kita di sana. Kok mau-maunya kita itu mengabaikan kesempatan yang ada? Allah berikan semuanya dengan rata. Allah adil. Kalau Allah tidak memberikan modal dengan rata kepada kita, berarti Allah tidak adil. Allah adil. Allah maha adil. Bukan cuma adil, Allah maha adil. Semua di antara kalian menjadi orang luar biasa bisa? Bisa. Saya berani bersumpah, wallahil azim, bisa. Tinggal jadi orang luar biasa itu kan banyak. Luar biasa kayanya, luar biasa lomannya, luar biasa akhlaknya, luar biasa tawaduknya, luar biasa hatinya, luar biasa keilmuannya, luar biasa cerdasnya, luar biasa. Nah, jadi semua luar biasa yang masih dalam ranah kemampuan manusia itu bisa kita raih. Dan kalau kita memilih, pilih yang ini. Luar biasa di dunia, tapi luar biasa juga yang paling penting adalah di akhirat. Luar biasa di dunia memenatkan jiwa, tapi luar biasa di akhirat menyenangkan jiwa. Itu perbedaannya. Luar biasa di dunia memenatkan jiwa, dan luar biasa di akhirat menyenangkan jiwa. Kenapa kita katakan luar biasa di dunia memenatkan jiwa? Seperti Ustaz sekarang ini sudah banyak dikenal orang gara-gara YouTube, gara-gara medsos, sehingga kemana-mana minta selfie. Kita capek-capek diminta selfie, akhirnya kita gini gak enak. Situ sudah pakai masker, sudah alhamdulillah pakai masker, nggak ada yang tahu. Tahu juga. Capek jadinya. Dulu kita masuk warung nggak ada yang tahu, enak, bebas kita. Nah sekarang nggak bebas, ini memenatkan jiwa, nggak enak. Luar biasa di dunia saja nggak enak, tapi luar biasa di dunia dan luar biasa di akhirat. Luar biasa di dunia asal manfaat untuk akhiratnya nggak jadi masalah, tapi luar biasa di dunia saja tapi tidak manfaat untuk akhirat nggak. Karena penat jiwa, capek jiwanya, tapi di akhirat juga sengsara jiwanya, kita nggak mau. Kita mau sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, capek di dunia, senang di akhirat. Penat di dunia, bahagia di akhirat. Banyak nangisnya di dunia, banyak tertawanya di akhirat. Itu yang kita inginkan. Itulah kehidupan para nabi. Itulah kehidupan para rasul. Itulah kehidupan para salaf. Itulah kehidupan para ulama. Sehingga kalau mereka bisa luar biasa ibadahnya, luar biasa akhlaknya, luar biasa ilmunya, luar biasa mujahadahnya, luar biasa, kenapa kita tidak bisa luar biasa? Siapa yang bilang? Di antara kalian ada yang mengatakan, wallahi azim, aku tidak bisa menjadi yang luar biasa. Enggak ada. Berani bersumpah begitu? Enggak ada. Berarti apa? Mungkin kan? Mungkin. Nah, oleh karenanya, ngapain kamu mengingat selalu, saya tidak bisa, saya tidak mungkin melakukan itu. Jangan. Kubur kata-kata tidak mungkin dan tidak bisa itu. Tapi urusan akhirat, jangan urusan dunia. Nanti urusan dunia ikut. Urusan akhirat, semuanya urusan akhirat. Semuanya untuk Allah, semuanya untuk Rasulullah. Dan kita anggap semuanya kewajiban. Sehingga apa? Kalau kita anggap itu sebuah kewajiban, maka berarti kita termasuk yang tidak lelah di dalam melaksanakannya. Karena orang yang melaksanakan kewajiban, dia tidak akan merasa lelah. Nah, oleh karena itu, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi orang luar biasa? Slide. Nah, ini adalah PowerPoint yang pertama dari Ustaz Segaf. Nah, saya nggak pernah bikin PowerPoint, biasanya langsung aja gitu loh. Nah, coba-coba, bisa nggak sih? Gitu loh. Dengerin.
Ini slogan kita. Camkan baik-baik. Ya, boleh ditambahi berkata doktor, profesor, nanti kalau saya jadi profesor ya. Semuanya untuk dakwah. Ya, semuanya untuk dakwah. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama hal itu bisa dilakukan oleh manusia. Selama ada manusia yang pernah melakukannya, berarti kita bisa. Jangan bilang nggak bisa. Sayyidah Khadijah bisa seperti itu, luar biasa. Kenapa kita bilang nggak bisa? Jangan kita katakan, oh itu kan Sayyidah Khadijah, gitu loh. Oh itu kan, iya kalau saya mau jadi seperti Sayyidah Khadijah, Beb, kalau suaminya seperti Rasulullah. Terus mana pengorbanannya mana? Mujahadah itu mana? Buat apa ada Sayyidah Khadijah? Buat apa ada Sayyidah Fatimah? Kalau seumpama suaminya itu harus seperti itu, gitu loh. Itu masing-masing, jangan tergantung sama orang. Saya mau jadi orang yang paling dekat pada Nabi Muhammad. Walaupun anak nggak mau, walaupun istri nggak mau, nggak peduli. Yang penting anak sendiri mau yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Mohon maaf, kalau Ustaz meninggal, semoga panjang umur ya. Atau kalau kalian meninggal, semoga kalian juga panjang umur. Siapa yang akan menemani kalian? Anak kalian yang mana yang akan menemani kalian? Istri kalian yang mana? Suami kalian yang mana yang akan menemani kalian? Sendiri-sendiri. Berarti apa? Yang kita lakukan itu diri kita sendiri. Kita gak peduli. Tugas ayah, tugas guru, berusaha memberikan contoh, berusaha memberikan teori, berusaha mengarahkan, dan berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi. Itu kewajiban orang tua. Tapi orang tua berharap anaknya begini, itu tidak bisa kita realisasikan, karena itu bukan urusan kita, itu mandat daripada Allah. Sehingga bisa kita lakukan dari urusan yang tidak bisa kita terapkan di dalam diri anak-anak kita. Hanya satu pintunya, hanya satu solusinya, yaitu apa? Berdoa kepada Allah. Sehingga kemudian Allah berkata, dan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ad-du'a usilahul. Kenapa tidak dikatakan silahul mu'min as-saif, silahul mu'min ar-ramah, silahul mu'min sadas, silahul mu'min gumbulah, bom misalnya. Kenapa tidak dikatakan begitu? Tapi dikatakan oleh Nabi SAW, silahul mu'min, menghadapi para musuh, menghadapi setan, menghadapi hawa nafsu, menghadapi semuanya, doa. Kenapa? Allah yang bergerak, Allah yang berkehendak. Hanya Allah yang berkata, innama amruhu idza arada syai'an. Sudah tahu kita seperti itu, kemudian kita itu sudah berdoa Ta'ala, oh Allah nggak mungkin menjadikan aku seperti ini. Kamu ragu dengan kemampuan Allah, ragu dengan kekuasaan Allah, kehebatan Allah, keperkasaan Allah. Kepada Allah ragu? Nah, itu sebabnya. Jangan suudzon pada Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha Rahim, Allah Maha Bijak. Allah Maha segala-galanya. Allah. Makanya beruntung yang dekat pada Allah itu untung. Jangan kita itu terkait dengan manusia. Ngapain terkait dengan manusia? Berharap hanya mendapatkan jodoh, setiap hari berdoa kepada Allah supaya ada jodoh. Kenapa enggak berdoa supaya dekat pada Allah? Supaya dicintai oleh Allah, supaya disayang oleh Allah, dipandang oleh Allah. Kenapa tidak seperti itu? Kita lakukan semuanya karena Allah, dan itu sudah menjadi ikrar kita kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa enggak di dalam doa kita, kenapa enggak dimasukkan? Ya Allah, jodoh. Emang ada hayati li jodoh? Hayati li zauj? Enggak ada. Hayati lillah, wa mauti lillah, sholati lillah, nusuki lillah. Kenapa kita enggak pernah minta? Pada Allah Ta'ala itu memberikan kita kesempatan ud'uni. Ada ud'uni lakin fil khair, ud'uni lakin fi hadza. Ada? Enggak ada. Bebas mau minta apa saja. Bangun malam, apalagi malam-malam seperti sekarang ini, malam-malam yang mulia, malam-malam yang kalau kita berdoa pada Allah Ta'ala, Allah akan dijabahkan doa kita. Minta pada Allah, minta pada Allah Ta'ala yang sempurna, yang luar biasa. Jangan yang biasa-biasa. Insyaallah al-afiyah salamah. Kata Nabi SAW, minta yang lebih, yang sesuatu pada Allah Ta'ala itu yang besar-besar, jangan kecil-kecil. Nah, jadi nggak ada, nggak, selama manusia bisa melakukannya, kita berarti bisa. Kalau seumpama saya Khadijah sebagai tauladan, ya, sebagai tauladan yang Allah ciptakan untuk umat ini. Begitu pula Sayyidatuna Fatimah, begitu pula Sayyidatuna Zainab, begitu pula Sayyidatuna Ruqayyah,
Begitulah Sayyidatuna Ummu Kulsum. Terus untuk apa dijadikan tauladan? Oh, nggak bisa kita menjadi seperti mereka. Loh, tauladan kita siapa? Kan aneh kan? Apa kata dunia? Kalau semua kita katakan kemudian mereka itu bukan tauladan. Loh, terus kalau mereka bukan tauladan apa? Setuju kan kalian? Mereka tauladan kan? Tahu tauladan apa artinya tauladan? Tauladan itu tuh diikuti. Tauladan itu supaya kita itu bisa seperti dia. Berarti dia manusia kan? Bukan malaikat kan? Selama beliau manusia, berarti apa? Kita juga bisa. Itu yang harus ada tertanam dalam diri kalian semuanya. Ustadz ingin, ya, memang jumlahnya para wali itu di dunia banyak, 124.000. Ustadz tidak neko-neko, tidak macam-macam. Ustadz hanya minta, ya, 25.000 lah, sama yang anak-anak dalwa, yang laki perempuan semuanya jadi wali ya, insyaallah. Jangan bilang nggak bisa, jangan bilang nggak bisa. Tapi yang penting adalah bersihkan hati. Jangan pernah ada benci kepada orang lain. Rahmat kepada semua orang. Jangan pernah lihat orang itu dengan dohirnya, jangan pernah. Rahmati setiap orang. Kalau ada jiwa rahmat dalam hati, maka pasti akan mendapat rahmat Allah. Tapi kalau sudah kita jiwa rahmatnya sudah tidak ada, jangan berharap kita akan menjadi seseorang yang dirahmati oleh Allah. Bersihkan hati, semuanya akan tercapai. Ustaz, bisa nggak Ustaz? Saya mempunyai permintaan hafal Quran dalam waktu yang sekejap. Bisa? Syekh guru kami Al-Habib Salim Syatiri rahimahullah rahmatullah abrar, beliau itu bermimpi Syekh Umar Muhdar. Siapa Syekh Umar Muhdar? Syekh Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf yang membangun Masjid Al-Muhdar. Dia mimpi kasih minuman. Begitu dia minum, bangun, hafal Quran. Allah berkehendak, mudah saja. Selama ada manusia yang bisa, mudah saja. Ingat kan apa yang selalu saya ceritakan terkait dengan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ingat? Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh umur 40 tahun, cita-citanya mau jadi orang alim, jadi mufassir Al-Quran. Tapi masalahnya dia anak satu-satunya. Ibunya lumpuh, semuanya tergantung pada dirinya. Dia yang memasaknya, dia yang merawatnya, dia segala-galanya. Akhirnya masalahnya gak mati-mati ibunya. Umur 40 tahun baru mati. Akhirnya apa? Disitulah melihat kesungguhan anak itu. Pasti ibu itu pasti akan ada. Oleh karenanya ibu itu kadang-kadang ya cobaan buat kita. Ada ibu itu yang tipenya beda-beda. Ustadz termasuk yang punya ibu, tipenya Ustadz bersyukur. Ada di antara kalian tipe-tipe ibu yang kalian harus bersabar. Dan itu yang paling banyak. Nah, jadi kalau seperti Mukarramah ini kita bersyukur. Bersyukur pada Allah, bersyukur pada beliau, karena beliau adalah orang yang pantas untuk disyukuri. Jadi beliau segala-galanya. Buat kami, anak-anaknya itu adalah segala-galanya. Sehingga kami akan pertaruhkan semuanya untuknya. Nah, jadi Ustaz kenapa Ustaz semangat? Kenapa Ustaz rajin? Kenapa? Karena Ustaz gak mau meniadakan segala hal yang beliau sementara pada waktu kami muda dulu, kami kecil dulu, dia sudah berkorban semuanya untuk kita. Alhamdulillah Ustaz berangkat ke luar negeri, makannya Ustaz, ya, baju Ustaz, sarung Ustaz, alhamdulillah yang belikan itu bukan Habib Hasan tapi Mukarramah, dari dagangannya sendiri. Dia juga berdagang, bukan dari Abuya. Abuya orangnya waroknya luar biasa, gak mau dia menggunakan uang pondok kecuali yang secukupnya. Sehingga kalau beliau itu datang kepada saya di Madinah, Ustaz itu kasih uang 1 tahun itu cuma $100, atau kalau ada lebihnya pernah $150. Yang ngasih uang Ustaz selama ini ya Mukarramah, $600 dikasih. Nggak pernah 1.000 itu nggak pernah. Tapi alhamdulillah anak-anak Ustaz semuanya gampang, Ustaz kasih 1.000. Semua ada Mukarramah. Nah, Ustaz ingin kalian juga seperti dia. Iya Ustaz, kalau suaminya seperti Habib Hasan Baharun, ya buat apa ada kamu? Kalau seperti itu kamu itu punya
punya keyakinan. Nah, jangan jadi orang lain. Siapa aku? Aku adalah aku. Aku nggak mau jadi orang lain. Aku adalah aku. Aku yang menentukan aku. Ya, aku yang menentukan masa depanku. Aku semuanya kembali pada aku. Laisal fata manggola zaka abi lakinnal fata manggola ha ana inilah aku. Makanya perempuan itu banyak yang tidak menerapkan konsep ini. Buktinya kalian setiap hari berdaan terus. Kenapa kalian beda? Untuk menutupi jati diri kalian kan? Kenapa lagi nggak pakai bedak? Apa adanya ini loh aku, ini aku. Itu kan lagi-lagi sifatnya lagi-lagi ya. Perempuan enggak. Ada yang mau lihat, tunggu dulu. Masuk dandannya 10 menit dulu. Mau keluar 10 menit dulu. Itu minimal apa maksimal? Minimal, bisa setengah jam. Jadi diri kita. Kalau kita ingin cantik tampil, ingat kata-kata Ustaz terus sampai jadi nenek-nenek, ingat kata Ustaz. Kecantikan itu tampak dari hati. Ya, karena kecantikan itu adalah sebuah aura. Aura itu datang dari hati. Jadi kalau dia itu baik akhlaknya, hatinya bersih, pasti orang itu melihat tuh enak banget dilihat, sedap memandangnya. Padahal biasa saja wajahnya, tapi enak. Jadi kalau nggak ngelihat dia itu kangennya luar biasa. Itu menunjukkan akhlaknya bagus, hatinya bersih dia. Ada orang cantik, ngelihat itu baru ngelihat sudah langsung kita palingkan wajah kita. Ah ini berarti orang bagus hatinya. Jadi kalau kita ingin menjadi cantik yang sesungguhnya, nggak usah dipoles wajahnya, tapi poles hatinya. Ya, yang perlu diputihkan bukan wajahnya, tapi yang perlu diputihkan adalah hatinya. Camkan baik-baik itu kata Ustaz ya, nanti ya, jangan pas begitu kawin main langsung wah menor. Sampai saya ngelihat matanya itu seperti habis dibogem sama suaminya. Kenapa di sininya itu loh, sidu-sidu warna-warninya. Ngapain? Allah itu menciptakan itu sudah baik. Ya Allah, Ustaz itu sukanya itu emang natural ya. Ustaz itu naturalis lah gitu. Nah, jadi kalau yang sudah dipermak-permak Ustaz enggak suka gitu. Nah, jadilah diri sendiri. Nah, terus ingat, bisa kalian menjadi seperti Sayyidah Khadijah? Seperti Sayyidah Fatimah? Seperti Ubabah muka Rama? Nah, mungkin apa enggak mungkin? Bisa atau tidak bisa? Apakah ada di dalam diri kalian tidak bisa? Bisa main bola enggak? Kalau ditanya bisa main bola, bisa nendang bola saja, enggak bisa? Bisa. Bisa main volley? Bisa. Bisa basketan? Bisa. Bisa masak rawon? Bisa. Nah, kalau sekarang kamu nggak bisa, tinggal belajar pasti? Bisa. Nah, jadi nggak ada kata nggak bisa. Bisa jadi wali? Bisa. Bisa jadi orang yang mulia hatinya? Bisa. Bisa menjadi orang alim dapat ilmu laduni? Bisa. Bisa menjadi orang yang bermimpi Rasulullah setiap malam? Kuncinya di mana? Kuncinya di kita, ya. Pintunya terbukanya dari siapa? Allah. Jadi yang paling bisa menerapkan keinginan kita itu hanya Allah. Paling besar sarana, ya, paling besar modal untuk kita mendekatkan kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Terus, jadi untuk merealisasikan kita butuh 4 hal. Sudah lapar? Udah ngantuk? Apa sesi kedua aja? Bikin sesi 2. Malam ini aja? Siap mimpi Rasulullah siap malam? Jamil gak bisa. Ustaz berharap nanti, ya, suatu waktu setiap malam pokoknya yang masuk dalwah harus mimpi Rasulullah. Kalau mimpi Rasulullah pasti berjumpa dengannya. Kalau dia itu ahlinya di dunia dia berjumpa dengannya. Ya godotan. Kalau semua dia nggak ahlinya, waktu dia meninggal dijemput oleh Nabi Muhammad. Kalau dia juga bukan ahlinya, nanti pada masa dia pasti akan melakukan syafaat Nabi Muhammad. Jadi kan orientasi kalian diantaranya adalah bermimpi Nabi Muhammad. Harus. Cara gimana? Silakan. Anda dikata-katain, sabar. Anda dizalimin, sabar. Rasulullah itu dizalimin. Rasulullah dikata-katain, ya.
Jadi nggak ada sesuatu yang luar biasa itu didapatkan tanpa sesuatu yang luar biasa. Nah, camkan baik-baik. Jadi luar biasa itu ya harus ditempuh dengan luar biasa. Nah, jadi untuk mendapatkan itu apa? Kita pastikan orientasinya. Apa sih keinginan kalian? Apa sih maksud kalian? Kenapa sih kalian itu mau meninggalkan rumah kalian semuanya, berpisah daripada keluarga dan mau mondok di pesantren Darul Dakwah yang semuanya serba terbatas? Kenapa kalian mau ke sini? Karena kalian punya keinginan, punya orientasi. Orientasi kalian itu yang menjadikan kalian tuh mau bertahan, mau membetahkan diri, mau dengan segala keterbatasan, mau ini, mau itu dan sebagainya, karena kalian punya orientasi. Itu orientasi itu. Jadi harus jelas orientasinya itu apa. Dan orientasi itu harus diasah terus. Orientasi itu harus diasah terus. Jadi harus tinggi, setinggi-tingginya. Yang paling tinggi orientasi kalian, maka dialah yang paling luar biasa. Gimana caranya supaya orientasi itu ya kita mendapatkannya sesuai dengan harapan kita? Kita lihat. Coba lihat slide. Nah, jadi ada 4 hal yang pokok untuk kita menjadi orang luar biasa. Yang kedua, kita perbaiki niatnya. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga, harus ada kesungguhan. Tahu kan kesungguhan? Usaha dan upaya. Jadi harus ada kesungguhan, bukan cuma niat. Kalau cuma ada niat, cuma ada keinginan, itu namanya kha. Itu namanya mimpi itu namanya. Jadi kalau ingin sesuatu ya harus berusaha. Makanya kemudian slogan hidup kita adalah berusaha. Nah, itu nanti penutupnya kita pakai itu. Berusaha pasti bisa. Terus yang keempat adalah harus ada istiqomah. Coba untuk mendapatkan hal yang pertama itu bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya? Coba lihat. Buka slide. Untuk mendapatkan orientasi yang benar, kita perlu 3 hal. Ya. Orientasi itu cita-cita, tujuan. Ya. Itu orientasi namanya. Kehendak kita, maksud kita. Yang pertama adalah adanya tauladan. Kita sekarang ini krisis tauladan. Ya. Yang membuat kita itu orientasinya itu besar karena ada sebuah gambaran, ada sebuah profil. Kenapa sih Al-Quran itu isinya sepertiga itu cerita, sejarah, profil daripada ahli surga, profil juga daripada ahli neraka, profil daripada orang baik, profil juga daripada orang-orang yang buruk, yang jahat itu. Kenapa sepertiga itu isi seperti itu? Karena membangkitkan pada kita supaya kita punya orientasi. Orientasi kamu itu kemana? Apakah min ashabil yamin atau min ashabish? Apakah min ahli jannah atau min ahlin? Nah, jadi itu. Jadi kita harus tentukan siapa kau tauladan ini siapa. Jadi kalau ditanya sekarang kalian semuanya, ya, kalian ingin menauladani siapa? Jadi kalau ditanya seperti itu, ya, maka kalian tuh harus jawab dengan 2 hal. Satu yang super luar biasa, satu yang luar biasa tapi yang masih bisa dijangkau, bisa ditemui, bisa didengar, didatangi dan sebagainya. Itu loh. Artinya apa? Cari seorang panutan yang kalian akan tauladani daripada orang-orang yang luar biasa, dari yang super luar biasa, karena orang yang super luar biasa itu adalah yang keluar daripada Nabi Muhammad SAW langsung. Ya, istrinya Nabi Sri Khadijah, putrinya Nabi Sri Fatimah, dan juga semuanya itu yang bersekitar Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Kemudian yang lebih dekat, karena apa? Kalau jauh, iya kan itu kan Sri Khadijah, itu perkataan orang yang putus asa itu. Iya, itu kan Sri Khadijah, siapa yang didik gitu. Ya itu kan Sri Fatimah, siapa dulu ayahnya. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau ambil tauladan yang dekat, Ubabah Khadijah. Ustaz sudah pernah berkeliling ya di Asia Tenggara sampai ke Arab dan sebagainya ya. Tapi Ustaz belum pernah melihat seorang wanita solihah seperti Mukarramah, belum pernah. Alhamdulillah, solehahnya Ustaz, solehahku masih Al-Mukarramah. Gak ada duanya. Ustaz belum dapatkan. Karena Ustaz tahu sendiri, Ustaz alami sendiri. Yang lainnya belum Ustaz alami. Ustaz belum tahu. Tapi kalau Mukarramah iya.
Nah, sehingga apa? Jadikan tauladan. Kalau mukarramah bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau ingin menjadi seperti mukarramah, maka kalian akan mendapatkan kemuliaan seperti mukarramah. Nanti anak-anak kalian, anak-anak yang bakti sama orang tuanya, anak-anak berguna bagi nusa dan bangsa serta agamanya. Mau seperti itu? Nggak mudah, harus jadi wanita yang luar biasa. Baru nanti punya anak-anak yang luar biasa. Gimana caranya? Jadi seperti mukarramah. Jadi tauladan. Lihat terus, jadikan pikiran kamu mukarramah. Itu maksudnya, harus ada tauladan. Yang kedua, adanya murabbi. Laula murabbi ma'araftu. Dia mengingatkan terus. Setiap hari ingatkan, ingat ya, jangan putus asa ya. Setan itu selalu datang. Ya, yang namanya fitnah itu selalu menghambat. Tapi kalian harus bisa. Kalian harus berusaha. Diingetin terus sama murabbi. Gitu. Sehingga kita berhasil. Kalau semata tidak ada murabbi, hanya ada tauladan, nggak bisa kita. Karena mengkaitkan orientasi kita dengan meladani dia, itu perlu seseorang yang menyuluh kepada kita, memberitahukan kepada kita. Itulah sahabat murabbi. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang baik. Kalian ingin sudah punya murabbi, ya? Siapa murabbinya? Online. Bisa kan murabbi online? Bisa. Karena seperti Ustaz kan datangnya sini online, Ustaz datang ke sini nggak langsung lihat kalian kadang-kadang ya kan, Ustaz kalau lagi pergi dakwah langsung pakai online ya kan. Nah, itu kan bisa tarbiyah juga kan. Oke, kalian punya tauladan siapa? Mukarramah, Babah Khadijah. Oke, tapi lingkungan kalian di rumah sana. Setiap hari kalian ingin meladani Babah Khadijah, tapi ibu kalian begini. Setiap hari lihat televisi yang ditampakkan, yang diceritakan ibu-ibu yang seperti ini, bagaimana kalian akan bisa? Nggak mungkin. Sehingga apa? Satu-satunya cara untuk menjadi seseorang yang luar biasa, kamu harus berkorban. Bagaimana caranya? Masuk pondok pesantren. Semuanya orang baik di sini. Nah, karena lingkungan kalian itu baik, kalian berhasil. Nah, dan insya Allah kalian akan berhasil. Oleh karenanya, Ustaz paling sedih dari kalian itu satu hal. Ketika kalian itu izin wakaf karena ingin melanjutkan pendidikan di pendidikan umum. Nah, itu sangat menyakiti Ustaz dan sangat melukai perasaan Ustaz. Nah, gitu. Sebetulnya karena Ustaz sayang kepada kalian semuanya. Ustaz nggak mau kalian itu jatuh dalam pangkuannya setan. Ustaz nggak mau. Kalian semuanya harus mimpi Rasulullah. Kalian semuanya harus jadi waliyah. Kalian semuanya harus jadi murabbiyah. Kalian semuanya harus mengeluarkan paling sedikit 5 wali semuanya, sehingga Indonesia menjadi negara yang paling banyak walinya nanti. Ustaz berharap seperti itu. Tapi kok kalian ke sana, bagaimana menjadi wali? Lingkungan itu sangat berpengaruh. Al-bi'atu asir, al-bi'atu ghayru tiba, katanya. Jadi yang namanya lingkungan itu sangat berpengaruh. Manjalas janas. Siapa yang duduk bersama orang, maka dia akan sejenis sama orang itu. Jadi nggak mungkin serupa. Disebutkan dalam sebuah syair, ilal mar'ilah tandur wandur ilah khalilihi, innamal mar'u ala dini khalili. Jadi setiap orang itu bagaimana akhlaknya tergantung bagaimana temannya. Nah, lingkungan itu. Oke, sudah ya, kita jelas. Kalau kita sudah bisa memahami 3 hal itu, berarti kita punya orientasi yang benar. Orientasi kamu tidak salah. Tapi kalau kamu di luar sana, kamu ingin jadi dosen, kamu ingin jadi profesor, kamu ingin jadi pejabat, kamu ingin jadi duta besar, kamu ingin menjadi, nah itu. Kenapa? Karena profil yang ada di lingkungan kalian seperti itu. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa itu tergantung pada niat lo. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling tahu dengan misteri. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, innamal a'malu, semua amal kebaikan maupun keburukan tergantung pada niatnya. Niatul mar'i khairan min amali likulli imri'in. Nah, tahu kan artinya? Itu likulli imri'in manawa, itu implementasi daripada apa yang katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Itu mau jadi orang yang termasuk beramal soleh yang banyak atau beramal toleh yang banyak, semuanya itu tergantung kepada apa? Tergantung kepada niat kamu.
awalnya. Makanya Sayyibul Zubat, guru-guru kita, dan kita termasuk yang punya silsilah nyambung langsung kepada Sayyibul Zubat. Beliau katakan fasahhihin niyata qablal wa'ti biha makrunatan fil awali. Bagaimana cara niat? Apa ya niatnya? Aku belajar di pondok ini ya. Niat aku di sini apa? Harus niat. Kata Abu Haddad, idza sahhatin niyyah balagatil umniyat. Kalau sudah niatnya itu baik, maka semua keinginannya tercapai. Semua tergantung niatnya. Nah, jadi yang harus kalian lakukan sekarang niatnya baik. Kalau boleh Ustaz kasih saran, ya. Cara berniat itu begini loh. Yang pertama, membaca banyak buku-buku yang menjelaskan kepada kita teori-teori niat. Seperti Habib Ali bin Abu Bakar Sakran punya, disebutkan di situ 70 niat untuk kawin. Habib Alwi Al-Idrus, ya, rahimallahu rahmatal abrar. Beliau punya kitabun niyah. Niat mau belajar, situ sebutnya. Niat mau berangkat ke pasar, sebutnya. Niat mau ke masjid, sebutkan. Niat, ini semua ada niat semuanya situ. Ada kitabnya di maktabah ada, jangan cuma maktabahnya saja, fisiknya ada tapi yang datang tidak. Berangkat ke sana. Kalau berangkat ke sana jangan lupa mampir dulu ke kafe. Nah, jadi sambil minum kopi sambil baca kan asik gitu. Oh enggak boleh ya? Oh, harus fokus ya. Pantesan ilmu itu mata begini. Atikullak fasawfa nu'ti ba'di. Berikan semuanya untukku. Mulutmu, matamu, semuanya. Jangan pakai makan ya. Sambil makan kamu belajar, jangan ya gitu. Sambil tidur kamu belajar, jangan ya. Nah, itu pun aku akan berikan kepada kamu sedikit. Karena ilmu itu banyak macam-macam gitu. Kemudian yang kedua, niat. Setiap apa yang kamu lakukan, saya niat seperti niatnya Nabi Muhammad. Nah, enggak ada yang lebih baik daripada niatnya Nabi Muhammad. Ada yang lebih baik? Nah, niatnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian yang ketiga, berniat seperti niatnya orang tua kita, guru kita. Sebutkan. Nah, nanti yang terakhir, kalau sudah kita nggak bisa niatnya siapa yang baik ya? Misalnya, ucapkan baik-baik ya. Dalwa. Kita lihat sekarang, alhamdulillah banyak orang yang mengatakan bagus pendidikannya atau banyak hasilnya itu bagus, baik, misalnya akhlaknya bagus. Alhamdulillah, semoga terus seperti itu ya. Dan itu bukan karena kita yang mendidik, tapi karena yang membangunnya itu niatnya baik, karena niat musyrifnya juga baik, sehingga jadilah dalwa itu seperti ini. Sehingga Ustaz sarankan kalau mau bikin lembaga nanti, baik itu majelis taklim atau madrasah diniyah ataupun pondok pesantren, jangan lupa, jangan ditambah, jangan dikurangi. Saya niat untuk bikin pesantren ini seperti niatnya Habib Hasan Baharun, bas. Insyaallah nanti jadinya seperti dalwa, bahkan lebih baik dari dalwa. Dan saya berharap kalian semuanya punya dalwa di sana semua. Ya, jangan lupa nanti kalau sudah bangun dalwanya, undang ustadznya ya. Nah, tapi kalau bisa undang ustadz itu pakai apa? Pakai pesawat tapi kursinya yang bisnis gitu loh. Kalau saya sudah doakan setiap hari biar kalian jadi orang kaya. Nanti pulang-pulang Ustaz sama Alphardnya gitu loh. Dijemput pakai Alphardnya gitu. Nah, kalian harus senang. Di dunia harus senang, di akhirat harus senang. Itu harapannya Ustaz, itu kehendak Ustaz, itu cita-cita Ustaz. Kalian anak Ustaz semuanya harus senang di dunia, harus bahagia di dunia, harus senang juga bahagia juga di alam kuburnya, harus senang dan bahagia juga di alam mahsyarnya, dan harus senang juga dan bahagia juga nanti di akhiratnya karena bertetangga dengan Nabi Muhammad. Itu harapannya Ustaz. Dan Ustaz tidak ridho kalau itu tidak terlaksana untuk kalian. Dan Ustaz berharap, memohon pada Allah Ta'ala seperti itu. Nah, cuma usaha itu kan doa, itu kan orientasi Ustaz, tujuan Ustaz, niat baik Ustaz kan. Tapi yang menentukan kalian, itu masalahnya. Jadi kalau semua hidayah itu bisa dijual, Ustaz punya uang, Ustaz beli, demi Allah Ustaz beli untuk kalian, semuanya Ustaz kasih. Masa nggak bisa? Nggak bisa. Sekarang sedih. Wallahiladzim, Ustaz sedih itu kalau sudah bangun malam, Ustaz sendirian. Sedih Ustaz. Mau bangun nih anak-anak sulit dan sebagainya, sedih Ustaz. Tapi Ustaz paham ya, dengan keterbatasan Ustaz itu paham gitu. Karena Ustaz harus berpasrah pada Allah. Nggak bisa cuma
berpasrah pada diri sendiri. Ustaz sudah melaksanakan tugas Ustaz. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Sabar. Nah, Ustaz sabar sudah, banguni setiap hari seperti itu. Berapa kali Ustaz nyebut anak-anak Ustaz waktu bangun berapa kali. Tapi saya sabar tetap. Tapi tetap yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Sehingga apa? Ya udah, kita minta aja kepada Allah. Yang terjadi, Ustaz tidak nyalakan mereka, tapi nyalakan Ustaz. Ini mungkin karena tidak becusnya Ustaz sebagai orang tua gitu. Ya, mungkin seperti itu. Doakan aja Ustaz ya, menjadi orang tua yang baik, sehingga anak-anak Ustaz semuanya lebih baik daripada orang tuanya, insyaallah. Ya. Kalian juga lebih baik daripada gurunya, insyaallah ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti, terus yang kedua. Nah, sudah. Nah, yang keempat jangan lupa nih. Ini yang keempat ini perhatikan betul. Di antara hambatan kita itu menjadi orang yang luar biasa dan berhasil menjadi orang yang luar biasa, itu adalah niat kita itu tidak baik. Hati-hati. Hati-hati untuk tidak niat dengan niat yang tidak baik. Jangan. Karena apa? Niat tidak baik tidak bisa diniatkan. Amal yang tidak baik tidak bisa diniatkan baik, itu nggak bisa. Saya mau ngerumpi tapi niatnya baik. Niat baik gimana? Nah, saya mau bohong tapi niatnya baik. Nggak bisa. Amal yang jelek itu nggak bisa diniati. Amal yang ada, amal yang biasa, yang mubah itu bisa diniati dan niat yang baik. Tapi kalau amal maksiat diniati gimana? Nggak bisa. Karena apa? Nahkumu bid-dawahir la bil bawatin. Nah, jadi jangan bilang lihat orang minum khamr, kamu minum khamr kenapa? Kan tergantung niatku. Orang mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian, loh kamu kok mengkonsumsinya? Kan tergantung niatku. Nah, susah deh kalau begitu. Nah, jadi nggak bisa, maksiat nggak bisa diniati. Jadi jangan sesekali mau berniat dengan niat yang tidak baik. Kenapa kamu jadi ustazah semuanya? Kenapa kamu mau punya pesantren? Iya, enak loh kehidupan bunyai. Kenapa? Selalu dayangnya banyak, kemana-mana dilayani. Jangan niatnya tidak baik. Jangan, itu bisa menghambat itu. Oke, terus slide. Kesungguhan itu apa sih? Kesungguhan itu adalah usaha. Kesungguhan itu upaya, berusaha. Baik, jadi harus usaha. Kenapa? Kenapa harus ada usaha? Itu adalah sebuah pernyataan yang harus kita pikirkan, kemudian kita renungkan, lalu kita pelajari, kita simak, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Kenapa harus ada usaha? Mau jadi orang kaya harus, mau jadi orang alim harus, mau jadi solihah harus, mau jadi bahagia harus. Kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Ayo. Ada yang tahu? Kira-kira Habib Syafiq tahu nggak? Apa kira-kira? Habib Alwi? Jawabannya adalah kita wajib usaha karena kita masih di dunia. Selama kita di dunia semuanya itu bertahap, nggak ada yang instan. Instan itu hanya untuk akhirat nanti. Ya Allah, anak pengen kangen deh sama Ustaz Segap. Pling, ada di depannya Ustaz Segap. Bisa. Kapan? Nanti di akhirat. Sekarang nggak bisa seperti itu. Kalau Ustaz lagi di kamar, tring, ada Ustaz. Di mana isinya Ustaz nanti? Di mana mau Ustaz nanti? Gimana? Tapi nanti di sana nggak ada lagi itu semuanya. Ya Allah, pengen yang rasain ya. Dulu waktu di dunia aku nggak pernah punya anak. Pengen deh rasanya, pengen punya anak. Langsung tring, hamil. Tring, punya anak. Tring, besar. Itu nanti di akhirat. Kita ambil durian. Ya Allah, pengen deh makan durian tapi enak makannya. Ustaz kalau makan buah itu ya, tanyakan sama yang khidmah di rumah Ustaz ya. Itu kalau makan buah itu yang enak-enak. Rambutan sudah dikupas kulitnya, dilepaskan bijinya. Salak sudah dikupas kulitnya, dilepaskan juga bijinya. Begitu pula kelengkeng ya. Nah, semuanya itu seperti itu gitu loh. Nah, kenapa? Karena ya mungkin karena kesibukan Ustaz dan sebagainya. Jadi kan tinggal comot itu kan enggak repot-repot gitu. Ustaz enggak suka makanan ataupun buah-buahan yang ribet. Ustaz enggak suka. Tapi yang mudah, yang gamblang tapi yang enak. Itu senang Ustaz. Nah,
Paham? Apa itu? Misalnya yang ribet ya, manggis. Paham? Itu agak ribet. Bukanya buka dulu, repot dulu. Ya udah itu kadang-kadang dihitung dulu pas nggak ya isinya ya. Gitu. Paham? Udah itu udah dimakan enaknya cuma di luarnya, bijinya besar banget. Walaupun pasti semuanya ada keistimewaan yang Allah ciptakan ya. Cuma Ustaz tidak mencela, cuma ribet banget gitu loh. Lebih enak lebih baik hobi yang enak-enak aja lah gitu, yang simple aja gitu loh. Nah, jadi kan ribet banget, ini warnanya juga seperti itu gitu. Apalagi makan juwet gitu ya Allah, biru semua itu. Gitu. Jadi Ustaz yang simpel yang enak-enak gitu. Makan jeruk yang manis tuh kan. Apel, durian tapi nggak ikut buka sendiri, dibukain. Tinggal ambil gitu. Apalagi dibeliin, atau lebih enak lagi. Sampai sekarang Ustaz nggak pernah makan udang kalau buka sendiri. Jadi kalau ngundang Ustaz disuguhin udang, jangan harap Ustaz makan. Kenapa? Karena Ustaz jaga. Kalau Ustaz buka udang, Ustaz nggak biasa buka udang. Kalau dipaksain, bros, kotor semua sih. Ustaz sudah pengalaman, jadi Ustaz nggak mau lagi gitu. Ya Allah, susah banget apalagi yang namanya rajungan ya. Kepiting tuh, ya Allah. Sudah sulit bukanya, isinya kecil sedikit ya Allah. Ngapain kita buka makan itu? Jadi Ustaz kalau di Kalimantan itu, kalau lagi makan itu, kalau ada udang, itu langsung di depannya Ustaz itu satu piring semuanya sudah terbuka, tinggal tomat makan. Gitu. Itu baru Ustaz makan. Tapi kalau masih utuh, masih ininya, Ustaz makan Ustaz. Oh iya, ambil yang lainnya. Jadi seperti itu. Mohon maaf jangan salahkan Ustaz. Sama seperti kalau Ustaz dikasih sarung gitu ya. Ustaz kan nggak pernah beli sarung. Semua yang Ustaz pakai ini kasih orang semuanya. Kasihan deh Ustaz ya. Gak pernah beli sarungnya. Jadi kasih orang. Nah, jadi kasihnya yang bagus-bagus terus BHS gitu. Ngerti gak? Jadi kalau Ustaz dikasih yang murah, kemudian Ustaz pakai, gatel akhirnya. Nah, kalau Ustaz beli sendiri, Ustaz bilang begitu, ya wajar. Sombong Ustaz, sombong. Orang Ustaz dikasih orang kok. Kalau dikasih orang, mau pakai yang enak apa gak enak? Fa'amma binikmati rabbika, yang enak, jangan yang gak enak. Ada yang enak, beli yang gak enak gitu. Kenapa biar dikatakan sufi? Ana bukan termasuk yang tipe seperti itu. Kenapa? Kita termasuk ingin menjadi orang bersyukur. Kalau kita makannya enak, pasti bersyukurnya Kalau makannya gak enak, pasti bersyukurnya sedih. Itu pun jaberkha. Iya apa tidak? Slide. Ingat ya, kesungguhan itu tidak mengenal lelah. Itu artinya himmah. Sungguh-sungguh, gak pernah mengenal lelah. Gak ada lelah. Baik, jadi Ustaz selama 4 tahun, kalian tahu kan? Tanyakan pada teman-teman Ustaz. Jadi tidur 4 jam, semuanya. Ada waktunya belajar, ada waktunya mutola'ah, ada waktunya meroja, ada waktunya ngafal. Terus ada waktunya malam Jumat, malam yang dikatakan malam panjang buat kalian. Itu malam Jumat itu adalah malam yang panjang untuk Ustaz, tapi Ustaz gunakan untuk mengulangi hafal Ustaz semuanya. Selain Ustaz sholawatan juga gitu. Nah itu malam panjang. Karena Pak Ustaz bisa mengulangi semua hafal Ustaz. Zubat, Alfiyah, Jauharatul Tauhid, Mulhatul I'rab, Ustaz hafalkan semua itu. Dulu waktu di Madinah, karena masih ada saingan. Nah saingan itulah, lingkungan itu yang bikin Ustaz jadi semangat. Pulang ke Indonesia lihat kalian yang kayak begini itu, belajarnya kayak begitu dan sebagainya. Tambah lagi ngelihat Syafiq, ngelihat dia Alawi, ya akhirnya jadi Ustaz gak pernah kelihatan tuh gak bawa kitab, gak pernah. Makan baik kitab dulu, makan baik kitab. Nah sekarang Ustaz gak bawa kitab. Kenapa? Karena yang di dalam Ustaz Masya Allah ya, alimnya, wah Alhamdulillah, berarti gak usah belajar deh gitu. Ya salah sendiri, salah kalian sendiri. Pernah Nabi Murajaah? Pernah lihat Murajaah gitu? Pernah? Mau pidato, baca dulu, nulis dulu, kayak antum gitu, nulis dulu. Pernah? Tuh. Ayo. Makanya Ustaz selalu katakan, subhanaka la ilma lana illa. Ustaz ini orang bodoh ya. Kalau ada yang diketahui, itu bukan ilmunya Ustaz, tapi ilmunya Allah. Jadi Ustaz ini orang murabbal. Orang Ustaz ini adalah orang yang tidak seperti yang kalian kira gitu ya. Makanya doakan Ustaz ya. Yang mengenal lelah. Terus yang kedua, kesungguhan itu tidak mengenal tempat dan waktu, dimanapun, di waktu apapun. Kalau waktunya belajar. Nah gitu loh.
Jadi tempatnya beda, kita sekarang berada di sini enggak. Atau belajar. Nah, itu harus dipegang. Karena apa? Terkait dengan apa? Dengan rukun yang selanjutnya, unsur yang selanjutnya apa? Istiqomah itu. Kalau sudah kita meninggalkan istiqomah sekali, 2 kali, 3 kali, habis sudah. Oleh karenanya kalau kita istiqomah, kemudian kita itu ketinggalan, harus digodok. Sehingga apa? Nanti kita punya pikiran begini, ya daripada aku godok, lebih baik aku laksanakan sekarang. Daripada aku godok. Nah, jadi berat, jadi mudah terus kita itu bisa istiqomah.